warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu Cisco CCNA Part 2 di bab 10 atau 1, yaitu Spanning Tree Protocol. Nah, di sini ada 2 switch dan 2 PC. Nah, PC A itu IP-nya 172.168.1.1, sedangkan PC B itu IP-nya 172.168.1.2. Switch 1 dan 2 itu terhubung melalui fast internet 0/1. Nah, misalnya kabel ini itu putus, lalu akan ada interface lain yaitu yang FA0/2. Lalu, jika kabel ini sudah tersambung FA0/2, terus kabel ini tiba-tiba nyala lagi. Nah, jika misalnya kabel ini dan FA0/2 nyala, itu kalau misalnya kirim paket berarti dia itu muter-muter. Jika paketnya muter-muter akan terjadi looping. Nah, looping itu akan berhenti ketika salah satu switch ngehang. Untuk menghindari tersebut, kita itu bisa memblokir salah satu interface-nya. Misalnya FA0/1 itu diblokir. Nah, paketnya itu tidak muter-muter, maka tidak akan terjadi looping. Nah, agar lebih paham, kita langsung praktekkan saja. Di sini saya akan menambahkan 3 switch. Nah, lalu kita akan hubungkan menggunakan kabel automatic dari sini switch 2 ke switch 1, lalu dari switch 1 ke switch 3. Lalu dari switch 3 ke switch yang kedua. Nah, topologinya itu akan seperti ini. Nah, di sini untuk link listnya itu akan saya nonaktifkan. Di sini kita ke option, lalu ke preference. Nah, di sini kita klik yang show link list. Di sini untuk link listnya itu sudah tidak ada. Nah, jadi untuk topologinya ini berarti untuk paketnya itu pasti muter-muter. Nah, maka akan terjadi looping. Nah, agar tidak terjadi looping, kita itu harus memblokir salah satu interface atau salah satu portnya. Nah, untuk menentukan port mana yang mau diblokir, itu ada teorinya. Lalu materi selanjutnya itu tentang teori menentukan blocking port. Misalkan saja, untuk switch paling atas itu dinamakan AA, lalu switch yang kanan di sini yaitu BB, lalu di ini itu namanya switch CC. Nah, untuk bilangan desimal itu ada 10, yaitu 0 sampai 9. Nah, misalnya A itu angkanya 10, B itu 11, dan C 12. Untuk mencari port mana yang akan diblokir, kita itu akan mencari dulu rute bridge-nya. Cara untuk menentukan root bridge itu dengan cara harus mencari bridge ID-nya terlebih dahulu. Nah, bridge ID itu bisa dicari dengan 2 cara. Dari priority 32768 dan dari MAC address terkecilnya. Nah, untuk priority, semua switch itu secara default priority-nya sama, yaitu 32768. Nah, jadi untuk menentukan bridge ID, kita itu bisa terlihat dari MAC address terkecil. Nah, misalnya tadi untuk switch yang switch AA, jadi untuk MAC address-nya itu misalnya 10, lalu switch BB MAC address-nya itu 11.11, lalu switch yang CC itu MAC address-nya 12.12. Nah, kita itu harus menentukan dari MAC address terkecil. Berarti MAC address terkecilnya itu switch AA, dari switch AA 10.10, berarti kedua port dari switch AA itu adalah designated port, karena kedua portnya itu menyala. Nah, lalu berarti tinggal 2 switch ini, switch BB dan switch CC. Kedua switch ini itu dinamakan dengan non-root bridge. Nah, di salah satunya itu akan ada port yang menuju langsung ke designated port, yaitu berarti dari switch BB itu yang 0/1, lalu jika dari switch CC juga 0/1. Nah, port yang menuju langsung ke designated port atau port yang menyala dari root bridge itu dinamakan dengan root port. Nah, berarti yang atas itu dinamakan designated port, lalu yang ini itu dinamakan root port. Nah, berarti tinggal yang 2 port bawah. Nah, dari 2 interface ini kita itu cari juga MAC address terkecilnya. Nah, MAC address terkecilnya itu berarti milik switch BB, yaitu 11.11, lalu CC 12.12. Nah, BB ini itu dinamakan designated port juga, berarti tinggal yang CC. Nah, berarti switch CC itu portnya akan diblokir karena cuma tinggal yang ini. Nah, port yang diblokir itu dinamakan dengan alternate port. Nah, untuk melihat MAC address-nya, kita itu bisa masuk dulu ke switch yang satu. Lalu kita ke CLI, kita enable, lalu config, lalu kita ketikkan do show interface VLAN 1. Nah, di sini kita bisa copy yang ini. Lalu kita tambahkan ke node. Nah, kita cek juga di switch 2.
Lalu kita cek juga di switch yang ketiga. Nah, di sini saya sudah melihat MAC address-nya. Di sini kita lihat angka ketiganya. Dan di sini itu 0 semua. Nah, tapi di angka yang keempat ini, di sini saya 1, ini 2, dan ini 2. Nah, kita lihat lagi di stasiun. Nah, di sini angka 1 itu berarti 1. Karena 2 berarti ini besar. Nah, jadi ini yang terkecil itu di switch yang ketiga karena di sini itu 1 angka terkecilnya. Di sini kita bisa namakan sebagai root bridge. Nah, lalu untuk kedua port dari root bridge itu kan pasti menyala. Nah, ini tuh yang dinamakan dengan designated port. Nah, di sini juga dinamakan designated port. Nah, lalu dari masing-masing switch ini itu kan tergabung ke switch 3. Nah, kita cari jalur tercepat untuk menuju ke switch 3-nya. Nah, berarti kan dia melalui yang FA0/2. Nah, ini juga FA0/2. Nah, ini itu kita namakan dengan root port. Karena port tercepat yang menuju ke root bridge. Nah, berarti kan tinggal yang 0/1 yang di switch 2 dan 0/1 di switch yang ke-1. Nah, untuk menentukan port mana yang mau diblokir, kita itu harus mencari MAC address terkecilnya. Nah, kita lihat di sini. Karena ini itu ada 9, lalu di sini 6, berarti yang switch 2 itu designated portnya. Nah, karena di sini itu angkanya sama, nah yang beda itu adalah 9, di sini 9, di sini 6, berarti yang ini itu designated port karena ini itu angka terkecilnya. Lalu di sini itu alternate port. Nah, untuk melihat apakah ini benar yang diblokir, kita bisa ke option lagi, lalu ke preference, lalu kita centang lagi souling. Nah, ini benar. Jadi port yang ini itu port yang diblokir dinamakan dengan alternate port. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang cost. Nah, cost itu sebenarnya sama saja dengan root port, yaitu router cepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, router cepat ini itu bisa kita lihat dari cost atau bandwidth-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan dulu. Nah, jadi cost itu ada 3, yaitu 10 MB, yaitu sama dengan 100. Lalu 100 MB sama dengan 19. Nah, lalu ada yang 1 GB sama dengan 4. Nah, masing-masing jalur ini itu cost-nya itu 100 MB. Nah, di sini saya akan menambahkan node-nya dulu. Nah, untuk mengecek apakah benar ini itu cost-nya 100 MB, ya kita bisa dengan melakukan perintah do show spanning tree. Kita akan lihat saja di switch 2. Sini kita enable dulu, lalu konte. Kita masukkan saja perintah do show spanning strip tree. Nah, di sini cost-nya itu kan 19. Nah, tadi cost yang untuk 19 itu 100 MB. Nah, berarti ini benar kalau cost dari masing-masing jalurnya itu 100 MB. Nah, selanjutnya kita itu akan memanipulasi bandwidth-nya. Berarti kita itu akan memanipulasi yang bagian cost-nya. Nah, kita akan coba konfigurasi di switch 2 saja sama. Nah, di sini kita masuk dulu ke interface FA0/1. Yes. Lalu kita ketikkan speed, lalu tanda tanya. Nah, di sini kan ada yang 10, ada yang 100, lalu ada yang auto. Nah, di sini saya akan pilih yang 10 saja. Nah, lalu kita ketik lagi do show spanning tree. Ini. Nah, jadi benar yang di FA0/1 sudah berubah menjadi 100. Nah, tadi cost-nya itu 19, nah sekarang sudah berubah menjadi 100. Nah, berarti untuk cost yang 100 dia itu memakai yang 10 MB. Nah, di sini saya juga akan menambahkan materi tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge. Nah, jadi untuk root bridge-nya itu kan di sini di switch 3. Nah, sekarang saya akan ubah untuk root bridge-nya. Nah, kita masuk ke switch yang 1.
Lalu kita ketikkan spanning strip tree villain 1 priority, lalu tanda tanya. Nah, jadi untuk prioritinya itu angkanya bebas selama range-nya itu 0 sampai 61440. Kita coba ketikkan ngasal aja. Di sini saya akan ketikkan 1827. Nah, di sini itu ada priority yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya akan memakai priority yang ini. Kita copy saja. Lalu kita pastekan. Nah, jadi untuk yang priority itu kita pilih yang paling kecil. Nah, kalau tadi kan untuk priority defaultnya itu 32768. Nah, lalu kita pilih yang ini. Ini priority yang paling kecil. Nah, berarti switch 1 itu sudah menjadi root bridge. Nah, sekarang kita coba percepat saja. Nah, berarti sekarang untuk bridge-nya itu sudah berganti di switch 1. Nah, di sini saya akan kembalikan saja. Kita ketik yang seperti tadi saja. Nah, di sini prioritinya kita pakai yang default 32768. Lalu saya juga akan membahas tentang prevalence spanning tree atau kita bisa sangka dengan PVCTP. Nah, jadi ini itu adalah informasi penting dari spanning tree setiap villainnya. Nah, jadi setiap villain itu mempunyai informasi penting dari spanning tree-nya. Kita buka switch yang satu. Di sini saya akan membuat villain 2 dan villain 3. Lalu kita exit. Lalu kita ketikkan to show spanning strip tree. Nah, di sini itu ada informasi tentang villain 1. Nah, lalu kita akan coba terangkan semua switch-nya. Nah, berarti untuk semua switch itu terhubung melalui interface 0/1 dan juga 0/2. Nah, untuk konfigurasi terangnya kita samakan saja karena kan untuk portnya juga sama. Di sini kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 2. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita lakukan juga di switch 2 dan switch 3. Nah, di sini untuk semua interface sudah saya terangkan. Di sini saya akan membuat villain 2 dan juga 3. Lalu kita ketikkan to show spanning strip tree. Nah, di sini ada informasi untuk villain 1 dan villain 2. Lalu kita klik spasi. Nah, di sini juga ada informasi tentang villain 3. Nah, lalu kita ke materi yang selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge di setiap villain. Nah, ini akan saya singkirkan dulu. Nah, lalu di sini saya akan tambahkan 2 PC. Nah, di switch 1 saya tambahkan 2 PC. Lalu di switch 3-nya juga saya tambahkan 2 PC. Nah, lalu di sini saya akan tambahkan area. Kita pilih yang fill color. Lalu untuk warnanya saya akan pakai yang biru. Lalu di sini saya akan tambahkan note. Nah, di sini villain 1. Lalu di sini villain 2. Lalu di sini villain 1. Nah, di sini villain 2. Nah, di sini saya akan menemukan dulu villain 2 di switch 2.
to show spanning tree. Nah, ini sudah ada VLAN 2 nya. Lalu saya akan coba cek lagi di switch yang satu. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 dan 3-nya. Nah, saya itu akan membuat kalau misalnya VLAN 1 mau saling berkomunikasi, berarti dia itu lewatnya muter. Misalnya dari PC 3 mau ke PC 1, berarti dia itu muter melalui switch 2, lalu baru ke switch 1, lalu nanti ke PC. Nah, kalau misalnya VLAN 2 itu berarti dia itu langsung lewat sini. Berarti kalau VLAN 1 itu muter, kalau VLAN 2 itu lurus. Nah, karena switch 2 itu kan diblokir. Nah, saya akan menuju agar menjadi root bridge. Nah, di sini kita ketikkan spanning strip tree VLAN 2 priority 1231. Lalu kita ketik lagi. Nah, di sini saya akan pilih yang 24576. Lalu kita ketik do show spanning tree. Nah, di sini itu ada tulisan this bridge is the root. Berarti maksudnya di sini itu adalah root bridge. Nah, berarti untuk switch 2 in itu berarti kedua portnya itu namanya adalah designated port. Karena kan mereka sudah menyala semua. Nah, ini saya singkirkan dulu. Nah, kita coba hubungkan ke PC. Lalu di sini saya akan memasang IP-nya. Di sini pada PC 1 10.10.10.1. Nah, di sini untuk subnet max-nya itu 255.255.0. Lalu di PC 2 10.10.2. Nah, di sini saya akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 4. Lalu kita masuk ke simulation. Lalu kita coba jalankan PC 2 ke switch 1. Lalu dia juga langsung kirim ke switch 3. Lalu dari switch 3 ke PC 4. Lalu dari PC 4 ke switch 3. Lalu dari switch 3 ke switch 1. Lalu dari switch 1 kirim lagi ke PC 2. Nah, kita ke materi yang selanjutnya yaitu membuat STP 2 switch. Nah, di sini kita tambahkan dulu switchnya. Lalu kita tambahkan PC. Lalu kita sambungkan. Nah, kita terangkan dulu kedua switchnya. Nah, berarti dia itu sama-sama pakai 0/1 dan 0/2. Kita enable lalu conf t. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Lalu di switch yang satunya lagi. Lalu
switch port, mode down. Nah, ini semua switchnya itu sudah saya terangkan. Lalu di sini itu kan ada dua interface. Di sini interface yang pertama dan 0/2 itu interface cadangan. Nah, kita akan mencari root bridge-nya. Kita buka switch yang ini. Lalu di sini kita exit saja. Lalu ketikkan do show interface VLAN 1. Nah, ini kita copy saja. Lalu kita tambahkan ke node. Lalu di sini juga kita buka exit. Lalu kita ketikkan do show interface VLAN 1. Nah, ini kita copy juga MAC address-nya. Kita beri node juga. Nah, di sini itu 00, lalu ini juga 00, tapi angka ketiganya itu di sini 0, di sini 6. Nah, berarti yang ini itu yang paling kecil. Nah, berarti yang paling kecil ini itu kita namakan dengan root bridge. Karena ini yang paling kecil. Nah, karena di sini switch 0 itu root bridge. Nah, root bridge itu pasti kedua portnya itu menyala. Di sini kita namakan dengan designated port. Lalu kita lihat di switch yang satu. Nah, di switch 1 itu untuk mencari port mana yang diblokir, kita itu melihat dari port yang terkecil. Nah, port terkecilnya itu kan yang 0/1. Nah, berarti ini itu kan yang menang. Nah, terus tinggal 0/2. Nah, jadi yang switch 0 di port 0/2 itu akan kita blokir. Lalu kita namakan dengan alternative port. Lalu kita lanjut ke materi, cara memanipulasi spanning tree-nya. Nah, berarti untuk switch yang ini akan saya jadikan dengan root bridge. Kita buka switch satunya. Lalu di sini kita ketikkan spanning strip tree VLAN 1 tanda tanya. Nah, di sini itu kan ada dua, yaitu priority dan root. Nah, kalau priority itu kan tadi kita memakai angka yang sudah kita tentukan. Nah, kalau root itu tidak. Nah, lalu kita ketikkan root, kita pilih yang root, lalu tanda tanya. Nah, root sendiri itu ada dua, yaitu yang primary dan juga secondary. Nah, kalau misalnya kita pakai yang primary, nah primary itu akan menjadikan switch ini itu sebagai root bridge. Kalau kita pakai yang secondary, maka switch ini itu akan menjadi root yang round bridge. Nah, di sini kita pilih yang primary saja karena kita akan jadikan sebagai root bridge. Kita ketikkan primary. Lalu di sini kita silang. Nah, ini sudah menjadi root bridge karena kedua portnya itu sudah menyala. Nah, di sini saya akan mengubah yang 01 menjadi alternate rootnya. Di sini kita buka switch 0-nya. Lalu kita ketikkan enable config. Lalu kita masuk ke interface FA 0/1. Lalu kita ketikkan speed. Ini berarti speednya diganti menjadi 10. Lalu kita ketikkan to show span. Nah, di sini costnya itu sudah berubah menjadi 100. Nah, kalau tadi misalnya speednya itu 10 MB, berarti costnya itu 100. Nah, ini sudah berubah, yang tadinya per 2-nya itu diblokir. Nah, sekarang yang diblokir itu adalah per 1. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang spanning tree port status atau STP port status. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router, kan ada warna oranye yang ini. Nah, juga ada yang warna yang hijau. Nah, agar yang oranye itu menjadi hijau, itu kita ada tahapannya. Nah, kita tambahkan node-nya dulu. Untuk tahapan yang pertama itu adalah listening. Nah, listening itu cara menentukannya ketika STP itu looping atau enggak. Nah, biasanya itu memerlukan waktu 15 detik. Nah, agar bisa mempercepat waktunya itu kita bisa klik yang ini. Agar bisa dipercepat kita pakai yang ini. Terus yang kedua itu ada yang namanya learning. Ini juga sama memerlukan waktu 15 detik. Lalu tahapan yang terakhir itu kita sebut dengan forwarding. Nah, untuk melihatnya itu kita lihat di sini. Nah, di sini itu kan ada FWD dan LSN atau LRN. Nah, di sini untuk FWD itu artinya forwarding. Lalu untuk LSN itu artinya listening at. Nah, kalau LRN itu artinya learning. Nah, untuk lebih paham kita langsung praktik saja. Nah, misalnya di sini untuk PC ini kita hapus saja dulu. Hapus dulu portnya, lalu kita hubungkan lagi. Nah, ini kan masih orange, kita coba lihat saja. Kita masuk ke switch to show span.
Nah, ini berarti terhubung melalui 0/3. Nah, di sini untuk 0/3 itu masih LSN atau LRN. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, di sini untuk 0/3 yang ini itu sudah menjadi FWD karena di sini sudah hijau. Nah, berarti kalau standing itu tandanya masih orange, kalau forwarding itu tandanya sudah hijau. Nah, sekian pembelajaran di bab 10 ini atau bab 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.